Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lab Fisika Dasar ISTF Prima Jakarta. Perkenalkan, nama saya Anissa Sopila Dwi dari jurusan Teknik Kimia angkatan 2017. Kali ini kita akan melakukan percobaan L7 atau watak lampu pijar. Tujuan percobaannya untuk menyelidiki watak lampu pijar itu ada tiga. Yang pertama, hubungan V dan I, hubungan V dan R, kemudian hubungan V dan P. Alat-alat yang digunakan pertama beberapa lampu pijar, kemudian ampermeter, voltmeter, variak, dan kabel. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menghubungkan variak ke stop kontak yang sudah tersedia. Kemudian variak kita biarkan tetap pada angka 0, dan pada kabel yang sudah disediakan kita menghubungkan titik 1 dengan titik 3. Kemudian mengarahkan variak pada angka yang telah ditentukan. Angka variak yang telah kita tentukan untuk perhitungan yaitu sebesar 125. Kemudian dibaca voltmeter sebagai V sebesar 126 volt. Data tersebut akan dimasukkan ke kolom sebelah sini. Kemudian variak dinolkan kembali, cabut kabel 1 dan 3, kemudian hubungan kabel titik 2 dengan 5. Setelah itu variak kembali diarahkan pada titik 125. Kemudian kali ini yang dibaca adalah ampermeternya. Karena ampermeternya di sini berskala mikro, jadi kita harus membagi angka yang tertera dengan 1000, yaitu di sini tertera 302 dibagi 1000 jadi 0,302. Data tersebut dimasukkan ke kolom sebelah sini. Jangan lupa untuk mengenolkan variak lagi. Setelah itu titik 2 dan 5 tetap. Kini ditambahkan dengan kabel yang satunya lagi untuk menghubungkan titik 2 dengan 3. Kembali putar variak pada titik yang sama. Kemudian keduanya, ampermeter dan voltmeter dibaca. Kemudian angka yang tertera akan masuk ke atau dibaca sebagai V1 dan I1. V1 sebesar 121 volt, kemudian untuk ampermeternya sebesar 302 dibagi dengan 1000. Kemudian langkah berikutnya, untuk titik 2 dan 5 tetap, titik 2 nya dilepas, dipindah ke titik 1. Tadi variak yang sudah sempat dinolkan, kita geser lagi ke titik 125. Kemudian ampermeter dan voltmeter dibaca sebagai V2 dan I2. Dari langkah-langkah percobaan tadi kita memperoleh satu kolom data seperti ini, kemudian diulangi sebanyak 5 kali untuk memenuhi belangko-belangko kosong yang lain. Setelah pengulangan percobaan sebanyak 5 kali diperoleh data seperti ini. Kemudian data-data tersebut masuk sebagai data perhitungan. Nanti kalian masukkan sesuai simbolnya ya, yang V masuk ke V, I ke I, V1 ke V1, dan seterusnya. Berikut adalah penjelasan perhitungan untuk mendapatkan data untuk mengisi tabel dan mencari ralat langsungnya. Yang pertama adalah sigma V. Jadi sigma V itu adalah jumlah dari semua datanya ini. Jadi data pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima kamu jumlah dan langsung dimasukkan ke tabel sigma V tersebut. Kemudian lanjut ke tabel berikutnya. Ini rata-rata dari V. Ini tadi sigma V dibagi jumlah datanya, kan datanya tadi ada 5. Jadi jumlah datanya ini dibagi dengan 5. Kemudian untuk mencari DV-nya itu kamu data yang ini dikurangi dengan V rata-rata tadi, kemudian dimasukkan ke sini lagi. Kemudian yang contoh data kedua dikurangi dengan V rata-rata masuk ke tabel nomor 2.
dan seterusnya. Kemudian untuk mencari dv kuadrat, data yang kamu peroleh dari sini kamu kuadratkan langsung. Kemudian untuk sigma dv kuadratnya hanya jumlah dari dv kuadratnya. Kemudian untuk rumus ralat langsungnya, akar dari sigma dv kuadrat per n dikali n-1, dimana sigma dv nya kamu peroleh dari sini, dari data yang telah kamu hitung. Kemudian n itu jumlah datanya, jumlah data yang kita pakai di sini ada 5, jadi n nya ada 5. Kemudian n-1 itu berarti 5 dikurangi 1, jadi ada 5 dikali 4. Kemudian untuk tabel-tabel selanjutnya digunakan rumus perhitungan yang sama. Kemudian kalian bisa pindah ke lembar selanjutnya, ke halaman kedua. Di sini ada blanko kosong, yang mana variaknya kan tadi kita variaknya sama semua dan harus sama ya. Di variak yang ini kita variaknya divariasi, kemudian diulangi percobaan yang sama, langkah-langkahnya seperti tadi untuk membuat grafik. Jadi tadi tabel yang pertama kali kita coba itu buat perhitungan, kemudian yang variaknya divariasi ini untuk membuat grafik. Untuk kolom P dan R ini kalian bisa temukan jawabannya melalui perhitungan yang nanti rumusnya akan saya jelaskan di papan tulis. Untuk mengisi kolom kosong untuk P dan R tadi, pertama kalian harus mencari R dulu dari V per I. V itu beda tegangan volt, kemudian I itu dari arus atau yang bersatuan ampere. Kemudian setelah R-nya semuanya diketahui, udah dapat jawabannya, kalian baru cari P-nya lewat I kuadrat kali R. Jadi di sini ada grafik hubungan antara V dengan I. Itu nanti sumbu I-nya kalian jadikan sebagai sumbu X dan V-nya sebagai sumbu Y. Selanjutnya hubungan antara V1 dan I1 ini, I-nya sebagai sumbu X dan V1-nya sebagai sumbu Y, dan seterusnya, sama seperti instruksi yang sudah digambarkan di sini. Nah, datanya tadi kalian peroleh dari data percobaan yang variasinya tadi divariasi. Jadi di sini saya akan mencontohkan perhitungan ralat untuk rumus X. Itu ada 4 parameter perhitungan, yaitu ada V, I, V1, dan I1. Rumus X yaitu V per V1 dikali I1 per I. Dan untuk X-nya itu ada S terhadap V, S terhadap I, S terhadap V1, dan S terhadap I1. Kemudian rumus ralatnya kita harus membagi menjadi 2 bagian, yaitu pembilang, dan penyebutnya. Pembilangnya itu sebagai U, kita ibaratkan sebagai U, yaitu V dikali I1 minus I, dan V atau penyebutnya itu V1 dikali I. Kemudian kita turunkan di diferensial, kita ibaratkan sebagai U aksen. Yang tadi V dikali I1 min I itu jadi I1 minus I, karena di sini kan variabelnya V terhadap V. Jadi nanti jadinya ini 1 dikali I1 minus I. Namun karena 1 ini kan nggak perlu disebutin, jadi ini anggap aja kita nggak usah tulis aja, jadinya I1 per I. Kemudian V1 nya kok bisa jadi 0, karena di sini nggak ada variabel V, jadi kita hilangkan semuanya jadi 0. Setelah itu rumus dx per dv itu U aksen kali V minus V aksen kali U per V kuadrat. Nah, ini kita masukkan dari U aksen sama V aksennya. Kan kita udah tahu nih U aksen sama V aksen juga U sama V-nya. Ini kita masukkan ke sini. Jadi ini itu U aksennya, U aksen. Kemudian ini itu dari V. Kemudian ini dari V aksen, dan ininya dari U. Kemudian V kuadrat berarti V1 dikali I kuadrat. Jadi ini bisa kita coret karena ini sama.
Ini kita coret dengan kuadran, jadi ini tinggal ini aja. Ini udah hilang. Kemudian 0 dikali V kali I1 minus I habis. Jadi finalnya hasilnya I1 minus I per V1 kali I. Kemudian hasil yang ini tadi kita masukkan ke sini, dikalikan dengan langsung yang udah kalian tulis, kalian hitung di tabel tadi, kemudian dikuadratkan, dan kalian hitung juga untuk rumus perhitungan ralat yang lainnya. Kemudian untuk perhitungan ralat rumus Y, di sini parameternya ada 5. Rumus Y yaitu V2 kali I per V1 V kali I2 minus V kali I minus V1 kali I. Kemudian rumus pengerjaannya sama yang tadi, dengan ralat seperti yang saya contohkan dalam rumus X tadi, dikalikan dengan ralat langsung yang sudah ada di tabel dengan makna yang sama seperti ralat X. Sekian penjelasan praktikum L7 dari saya. Setelah ini kalian bisa langsung mengerjakan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung menghubungi asisten terkait. Untuk kalian, selamat mengerjakan.